Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya, dan semoga kita juga tetap semangat untuk belajar tentang uang metrik. Baik, pada video sebelumnya kita telah membahas definisi fungsi kontinu pada uang metrik dan juga kita bahas juga beberapa contoh fungsi kontinu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan karakterisasinya, yaitu teorema berkaitan dengan fungsi kontinu. Nah, ini untuk mengecek kekontinuan fungsi kita bisa mengkarakterisasinya melalui barisan pada uang metrik dan juga himpunan terbuka ya, maupun himpunan tertutup yang akan kita bahas dalam beberapa teorema berikut ini. Oke, kita langsung saja mulai yang pertama. Karakterisasi pertama yaitu yang dihubungkan dengan barisan. Ini mirip seperti yang di uang real ya, di himpunan pilihan real. Kita diberikan dua uang metrik XD dan Y row. Lalu fungsi f dari x ke y itu kontinu di x jika dan hanya jika ya, berarti kita bisa cek dua arah. Setiap barisan xn di x yang konvergen ke x itu berlaku barisan petanya fxn ini konvergen ke fx. Itu untuk melihatnya kan begini, misalkan ini x ini y ya. Misalkan ini x ini y. Nah, ini x. Ini katakan y. Lalu kita juga punya pemetaan f ya, fungsi f. Ini katakan dia dari ini f. Nah, kan misalkan ini titik x ya. Nah, ini titik f. Nah, jadi teorema ini mengatakan kalau setiap kali kita punya barisan di domainnya ya, kita punya barisan xn di sini dan dia konvergen ke x. Nah, setiap nanti ini xn ini kan anggota domain, berarti dia punya peta ya. Berarti nanti kita juga punya korespondensinya adalah barisan f xn ya di kodomain atau di y. Nah, ini kalau f continue berlaku setiap barisan xn yang konvergen ke x, dia akan konvergen ke f. Maksudnya petanya yaitu fxn, barisan itu akan konvergen ke fx. Ini dipenuhi jika f-nya continue. Nah, selanjutnya akan kita buktikan kebenaran dari teorema ini. Dan nanti untuk kedepannya teorema ini bisa digunakan untuk mengecek atau menggagalkan kekontinuan di suatu titik. Oke, kita buktikan dulu ya teoremanya. Karena ini jika dan hanya jika, berarti kita harus membuktikannya dua arah. Yang saya awali dengan arah ke kanan dulu. Kalau kita ke kanan, berarti kan kita diketahui f itu kontinu. Lalu mau kita buktikan setiap barisan xn yang konvergen ke x itu berlaku barisan fxn konvergen ke fx. Oke, kita mulai. Diketahui f kontinu ya. Kemudian kita ambil sembarang barisan xn yang konvergen ke x. Berarti kita udah punya dua hal ya, f kontinu di x dan juga barisan xn konvergen ke x. Yang mau kita buktikan adalah fxn, barisan ini konvergen ke fx. Atau dengan kata lain, kita mau buktikan apa? Ini ya, kita lihat dulu. Tujuan kita adalah menunjukkan untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli N0 sehingga nanti untuk setiap N lebih besar dari sama dengan N0 kita punya berarti row ya, metrik di kanannya row dari fxn fx kurang dari epsilon ya. Nah, ini tujuan kita. Nah, selanjutnya kita ambil sembarang epsilon positif ya untuk menunjukkan kebenaran ini. Lalu nanti kita harus tentukan N0 bilangan asli yang memenuhi ini. Atau ini mungkin saya kasih nama lain dulu ya, bukan N0 ya. Ini saya kasih nama N1 mungkin ya. Ya,
Sekarang karena epsilonnya sudah muncul, kita bisa manfaatkan kekontinuan dari F dan kekonvergenan dari barisan Xn. Nah, yang pertama kita coba dulu di ini. Kita tahu ya, F kontinu berarti saat saya berikan epsilon, pasti akan terdapat delta ya. Terdapat delta positif, sehingga untuk setiap Y anggota X, kalau jaraknya dia, yaitu dxy kurang dari delta, berlaku jarak petanya atau rho fx fy kurang dari epsilon ya. Nah, ini sementara kita pakai epsilon dulu. F continue. Nah, selanjutnya kita sudah punya bilangan positif ada dua ya. Ada epsilon, ada juga delta. Nah, karena kita harus memilih N1, berarti kita harus mengeluarkan bilangan natural ya, atau bilangan asli. Nah, bilangan asli bisa keluar ketika kita memanfaatkan Xn yang konvergen ke X. Jadi, selanjutnya kita manfaatkan kekonvergenan barisannya. Xn konvergen ke X, artinya ini ya, artinya terdapat N0, suatu bilangan asli, lalu ketika N lebih besar dari N0, itu berlaku D Xn, X kurang dari epsilon. Target kita adalah ini ya, menentukan N1. Nah, ini kita bisa, nah karena di sini bilangan asli yang muncul baru N0, kita pilih saja N1-nya N0. Lalu buktikan untuk setiap N lebih besar dari N1, kita mau kan, yang kita mau adalah rho dari Fxn, Fx itu kurang dari epsilon. Nah, yang kita mau kan ini. Sementara yang dari yang kita ketahui, F continue itu, ini dipenuhi jika jarak antara X dan Y kurang dari delta. Nah, jadi kan ini kita ganti saja Y-nya dengan Xn ya, karena Xn itu adalah anggota X. Tapi dia, Xn itu jaraknya harus kurang dari delta dengan X. Nah, untuk demikian berarti kita waktu menggunakan kekonvergenan barisan, kita ini pilih epsilonnya sama dengan delta berarti. Ini bukan kurang dari epsilon, tapi kita kondisikan dia kurang dari delta. Karena jika ini kurang dari delta, akan ini, jika kita kondisikan kurang dari delta, akan match dengan kondisi ini kan. Nah, karena ini kedua kondisi ini match, berarti implikasinya jelas. Rho Fxn, Fx itu kurang dari epsilon. Nah, makanya kita dapat ini menjadi benar. Ya, dengan demikian, kita udah buktikan nih, barisan ini konvergen ke sini. Oke, dan bukti ke kanan kita sudah beres. Ya, di situ kalau kita punya kekontinuan sama kekonvergenan, kadang kita harus jeli-jeli ya melihat salah satu yang mana dulu yang kita gunakan. Kalau seandainya kita kebalik tadi ya, Xn konvergen dulu, mungkin kita akan kesulitan siapa yang harus kita pilih gitu. Nah, tapi karena kita pakai kontinunya dulu, Xn-nya tinggal mengikuti. Oke, ini bukti ke kanan. Selanjutnya kita ke bukti arah kiri. Bukti ke arah kiri berarti kita ketahui setiap barisan Xn di X yang konvergen ke X berlaku Fxn konvergen ke Fx. Kita mau buktikan F continue di X. Nah, di sini kita menggunakan bukti tidak langsung ya.
Jadi kita andaikan dulu F tidak kontinu di X. Karena nanti kita tujuannya adalah mengkonstruksi suatu barisan Xn di X. Dia konvergen ke X, tapi petanya tidak konvergen ke X. Nah, kita andaikan F tidak kontinu di X0. Saya pasang indeks X0 ya, supaya membedakan. Nah, ini kalau tidak kontinu berarti kan terdapat epsilon 0 positif, sehingga untuk setiap ini ya delta positif ada Y anggota X jaraknya dengan jarak D dan X, DXY kurang dari delta, tetapi petanya jaraknya lebih dari epsilon. Ini ya, jadi terdapat epsilon positif sehingga bla 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 ini ya. Ini mohon maaf saya ada kekeliruan notasi, berarti yang tadi itu harusnya D1, D2 ya. Saya tidak konsisten di sini. Ini harusnya D1, D2 ya. Ya, karena bukti saya tulis D1, D2. Oke, mohon maaf untuk kesalahan teknis ini. Jadi ini ya. Nah, sekarang epsilonnya sudah ada. Nah, kita jalankan. Nah, kita kan tujuannya mau bentuk barisan ya. Nah, berarti kita jalankan deltanya berarti. Karena kalau deltanya kita jalankan, pasti eksis akan ada Y anggota X yang memenuhi sifat ini. Nah, barisan itu kan kita mau buat barisan ya. Kita mau buat barisan Xn. Dia konvergen ke X. Tapi barisan dari petanya, barisan Fxn itu tidak konvergen ke Fx. Nah, karena kita mau bentuk barisan Xn, berarti kan kita perlu indeks-indeks seturut bilangan asli ya. Nah, makanya kita ambil epsilon deltanya yang pertama adalah untuk delta 1, berarti kan ada X1 anggota X dengan sifat ini, tetapi tidak begini, tapi begini ya. Selanjutnya, kita jalan ke, kita butuh entry kedua barisan ya. Nah, di sini kita deltanya kita perkecil menjadi setengah ini harusnya. Ini setengah. Maaf, bukan 2, ini setengah harusnya. Untuk delta setengah, berarti kan ada X2, anggota X dengan sifat ini, tapi ini. Selanjutnya, kita kan harus tahu seturut bilangan asli ya. Berarti kita untuk delta sama dengan 1/n, ini sorry, nggak ada anggota natural. Nah, terdapat Xn anggota X dengan sifat ini, tetapi begini. Nah, berarti kan kalau kita teruskan untuk delta berikutnya 1/n+1, 1/n+2 kan pasti ada terus ya. Terus, dan terus. Nah, akibatnya kita bisa memproduksi ini barisan yang begini. Jadi kita ambil barisan Xn. Xn yang muncul kita ambil sebagai barisan. Nah, kita lihat Xn yang muncul itu secara umum punya sifat ini ya. Punya sifat D1 Xn, X0 itu kurang dari 1/n. Nah, ini kita akan buktikan dia konvergen ke X0. Nah, caranya adalah kita ambil epsilon positif ya. Kita ambil epsilon positif. Nah, terus kan kita harus pilih N0-nya siapa. Terus tunjukkan untuk setiap N lebih besar dari N0. Ini D1 berarti ya. D1. Xn, X0 harus kurang dari epsilon. Nah, ini kalau kita lihat, dia sudah kurang dari 1/n ya. Karena N lebih besar dari N0, berarti 1/n kurang dari sama dengan 1/n0 ya. Nah, di sini supaya kurang dari epsilon, kita manfaatkan N0 yang muncul dari sifat asli median ya. Nah, ini kan, ini terdapat dari asli median kan pasti ada N0 anggota asli yang 1/n0-nya kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian, kita dapat N0-nya dan buktikan bahwa Xn itu betul konvergen ke X0 berarti sini ya. Barisan Xn itu konvergen ke X0. Nah, beres. Nah, selanjutnya bagaimana dengan barisan Fxn? Apakah dia konvergen juga ke Fx0? Nah,
kita lihat ternyata tidak ya teman-teman ya. Alasannya karena ini saya hapus dulu. Ini. Nah, ini harapannya tidak konvergen ya ke fx0 untuk menggagalkan. Nah, ini kan kalau kita baca dari awal kan kita punya delta epsilon ya. Punya epsilon 0 positif. Terus untuk setiap n untuk setiap ya. Untuk setiap ini untuk setiap k ya. Katakan untuk setiap k anggota bilangan asli kan selalu ada yang lebih besar ya. Selalu ada ya minimal k plus 1 ya. Kan yang berikutnya pasti lebih besar ya. Ini kan udah setiap n itu kan berlaku ini, berarti terdapat k plus 1 ya. Anggota lebih besar dari k sehingga D2 fxn, fx itu lebih besar dari epsilon 0. Nah, dengan demikian kita boleh fxn barisan petanya xn itu tak konvergen ke fx0. Dengan demikian kita punya barisan xn dx dia konvergen ke x0, tapi kok fxn tidak konvergen ke fx0. Nah, itu kan kontradiksi dengan apa yang kita ketahui. Nah, dengan demikian pengandaiannya menjadi salah. Dia harus dibalik menjadi f continue di x0. Dengan demikian teorema tadi terbukti. Itu adalah bukti dari teorema yang tadi. Dan di sini biasanya untuk fungsi-fungsi tertentu bisa kita gunakan ya untuk menentukan dia continue atau tidak. Oke, dan itu mungkin kita bahas di lain kesempatan. Oke, selanjutnya teorema berikutnya adalah karakterisasi berkaitan dengan topologi, yaitu dengan himpunan terbuka. Sama kita diberikan ruang metrik ini, ruang metrik fungsi f dari x ke y itu continue di x jika dan hanya jika untuk setiap himpunan terbuka V di y berlaku parapetanya himpunan terbuka di x. Nah, ini perlu saya review kembali, yaitu parapeta ya. Parapeta dari f itu berarti kan parapeta dari V adalah kumpulan semua x di x yang mana fx-nya itu anggota V. Di sini kita buktikan ke arah kanan dulu, yaitu diketahui f-nya continue pada x. Jadi kita harus buktikan dengan mengambil setiap himpunan terbuka V di Y, berlaku parapetanya terbuka di X. Jadi berarti kita ambil sembarang himpunan terbuka V di Y. Kita mau buktikan parapetanya terbuka di X. Jadi kalau mau buktikan terbuka, kita harus ambil sembarang X anggota parapeta, yang berarti ini. Terus kita mau tunjukkan, lebih lanjut kita mau tunjukkan adanya suatu L positif, sedemikian sehingga bola pusat X jari-jari L itu subset dari parapeta V. Nah, tujuan kita adalah ini. Oke, selanjutnya kita mulai bergerak. Kan fx anggota V ya.
dan V itu terbuka, berarti ada epsilon positif sehingga bola ini ya, metriknya pakai rho dari fx, epsilon itu subset dari V. Ya, ini berarti kita udah punya ini ya, yang pertama ini, fakta pertama. Lalu kita gunakan kekontinuan F di X. Karena F-nya kontinu pada X ya, berarti pada setiap anggotanya kontinu juga. Berarti dari epsilon yang muncul ini akan terdapat delta positif, sehingga untuk setiap Y anggota X dengan jarak ini, X dan Y kurang dari delta, berlaku jarak Fx dan Fy kurang dari epsilon. Nah, kita sudah gunakan kekontinuannya, lalu sifat terbukanya. Nah, sekarang kita untuk memilih R, kita punya kandidatnya epsilon dan delta. Ini kita pilih R-nya delta aja. Nah, habis pilih R-nya delta, kita harus buktikan ini ya, pernyataan ini ya. Berarti kita harus ambil sembarang Y anggota B dxR ya. Nah, Y kalau anggota bola ini berarti dxY kurang dari delta. Nah, karena dxY kurang dari delta berarti rho fx, fy kurang dari epsilon ya. Dan fy itu anggota bola pusat fx jari-jari epsilon. Nah, dengan demikian fy anggota ini berarti karena B rho fx, epsilon itu kan subset V, berarti fy subset V ya, dan dari definisi Y anggota papeta dari V. Nah, karena Y anggota papeta V, berarti kan tadi Y-nya ngambil sembarang di sini, di BDXR ya. Berarti kan dari sini BDXR itu subset dari papeta V. Nah, dengan demikian papeta dari V itu terbuka ya. Oke, berarti kita telah menyelesaikan bukti ke arah kanan. Baik, selanjutnya kita buktikan dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri, berarti yang kita ketahui setiap himpunan terbuka di Y, papetanya terbuka ya. Mau kita buktikan F-nya kontinu. Oke, berarti kita ambil sembarang X di X dan epsilon positif. Nah, selanjutnya kita harus memanfaatkan apa yang kita ketahui, yaitu dengan membentuk himpunan terbuka. Nah, kita bentuk himpunan terbukanya adalah ini V yang sama dengan bola pusat fx jari-jari epsilon. Nah, ini kan himpunan terbuka ya, karena dia bola terbuka, berarti himpunan terbuka. Nah, dari yang diketahui, papeta dari V itu kan terbuka di X. Nah, dari sini nanti kita akan gunakan untuk memproduksi delta sehingga bla bla bla, dan F itu kontinu. Jadi kan yang kita mau cari kan sekarang tujuan berikutnya adalah menunjukkan F-nya kontinu, berarti yang mau dicari adalah eksistensi delta. Yang mau dicari adalah eksistensi delta positif, sehingga untuk setiap Y di X dengan jaraknya kurang dari delta, kurang dari delta, fx fy kurang dari epsilon. Nah, kita mulai. Kan fx anggota V, berarti X anggota papeta dari V ya. Lalu mengingat V terbuka, berarti kan terdapat Rx positif, sehingga bola pusat X jari-jari Rx itu subset dari ini. Selanjutnya, kita pilih deltanya itu Rx. Karena tadi yang muncul baru epsilon sama Rx ya, kita pilih saja Rx dulu. Kalau kita pilih deltanya sama dengan Rx, berarti kan ini ya, berarti ini
Nah, selanjutnya kita mau buktikan untuk setiap y anggota X yang jaraknya dengan X kurang dari delta berlaku ini. Nah, kita ambil sembarang Y anggota X dengan ini ya. Dengan ya, ini sesuai ini. Artinya kan Y anggota himpunan ini. Dan himpunan ini kan subset beta V ya. Berarti Y anggota ini yang mana menyebabkan ini ya, FY anggota V. Nah, karena FY anggota V dan V itu himpunan ini, berarti rho Fx, Fy kurang dari delta. Konsekuensi dari Fy anggota V, berarti Fy dengan Fx jaraknya harus kurang dari epsilon, sorry. Berarti dengan demikian kita peroleh yang ini, dan akibatnya F continue di X. Jadi, karena X dari kita udah ambil sembarang, F-nya continue pada keseluruhan domain X. Oke, itu adalah bukti untuk yang teorema. Dan selanjutnya, teorema ini bisa juga ada yang mirip, yaitu dikarakterisasi menggunakan himpunan tertutup. Jadi mirip, cuman kita mengganti terbukanya menjadi tertutup. Nanti juga bisa digunakan untuk mengkarakterisasi fungsi kontinu. Baik, saya rasa cukup sekian untuk karakterisasi fungsi kontinu. Kita bahas 2 teorema. Pada kesempatan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan fungsi kontinu seragam ya, dan juga beberapa latihan soal. Baik, saya rasa cukup untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan kata penulisan maupun tadi ada kesalahan teknis yang tidak dapat saya selesaikan. Saya mengucapkan terima kasih, semoga membantu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.